Shalom adik-adik Abah, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mau beribadah kepada Tuhan, kakak mau ingatkan buat adik-adik semua yang ada di rumah, khususnya adik-adik Abah Berkat, jangan main handphone dulu. Handphonenya ditaruh dulu. Nanti selesai ibadah, adik-adik boleh main handphone, boleh bermain sama orang tua. Oke adik-adik? Nah, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak harap adik-adik selalu memuji Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita mau naikkan satu pujian, tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak Abah mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami yang selama 1 minggu ini kami perbuat. Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kami layak, kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Abah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau misalnya adik-adik punya teman-teman nih lagi cemberut atau lagi kesel, nah adik-adik bilang, bro, teman, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi kita harus sukacita. Oke, mari sama-sama dengan Karyo kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi, Kasih Yesus Manis dan Indah. Nanti kita medley ke Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Oke, mari kita nyanyikan. Kasih Yesus manis dan indah.
kasih Yesus manis dan indah, lebih indah dari pelangi, bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di taman. Oke adik-adik, kakak mau ingatkan buat adik-adik juga sebelum kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingatkan buat adik-adik tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ada persembahan setiap minggunya ya adik-adik. Untuk itu, mulai dari sekarang kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarpun sedikit, tapi Tuhan melihat apa yang adik-adik berikan. Oke, Tuhan senang kalau adik-adik berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Kak Kris. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian Firman-Mu Pita Bagi Kakiku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik kabar berkat. Apa kabar? Pasti sehat dan sukacita. Adik-adik kabar berkat, tadi kita sudah memuji, memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik kabar berkat, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik kabar berkat, kakak ajak adik-adik kabar berkat untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa, yang selalu memberkati kami, terkhusus adik-adik Aba Berkat yang sedang menonton di rumah bersama orang tua mereka ataupun kakak abang mereka ya Tuhan, dan guru-guru Aba Berkat yang melayani. Kiranya Engkau memberkati kami, urapi, pakai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Adik-adik Aba Berkat, gimana hari ini? Pasti sukacita dong, ya kan? Karena apa? Ini adalah harinya Tuhan, di mana hari libur. Kita tidak sekolah di sekolah, di mana kita disekolahkan, tetapi kita sekolah, yaitu sekolah minggu. Di sekolah minggu Aba Berkat. Karena ini adalah satu hari di mana kita khususkan untuk lebih kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Adik-adik Aba Berkat, kemarin mungkin sudah sekolah pusing ataupun ada tugas, mengerjakan tugas, ada Zoom, ya kan, mendengarkan apa yang disampaikan guru. Ya, mungkin adik-adik Aba Berkat mampu menangkapi atau dapat mendengar apa yang disampaikan oleh guru, karena Tuhan, seperti kakak bilang tadi, sudah ataupun selalu menyertai adik-adik Aba Berkat. Nah, demikian saat ini adik-adik Aba Berkat, kakak mau menceritakan seorang tokoh Alkitab yang jarang diceritakan, yaitu Bapak Bileam. Cerita ini cerita tentang kelanjutan bangsa Israel, di mana bangsa Israel masih berjalan menuju ke tanah Kanaan, ya kan adik-adik Aba Berkat. Judul kita hari ini yaitu adalah ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Di dalam Bilangan 22, coba adik-adik Aba Berkat catat dulu, nanti kita adik-adik Aba Berkat baca di rumah ya. Bilangan 22 ayat 2 sampai 22. Bilangan 22 ayat 2 sampai 22. Oke adik-adik Aba Berkat, di situ perikopnya mengatakan Balak. Siapa sih Balak itu? Nanti kakak jelaskan. Balak memanggil Bileam. Adik-adik Aba Berkat, kakak kutip satu ayat dari, kakak bacakan satu ayat dari ayat yang sudah kakak dari pasal tadi. Balak di ayat kedua, Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Wah, ada apa nih adik-adik dengan bangsa Israel? Adik-adik Aba Berkat, bangsa Israel, kita lanjutkan cerita kelanjutan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dan mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Kenapa mereka takut kepada bangsa Israel? Ada apa sih? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan, yang disertai Tuhan dengan kekuatan, dengan kuasa yang hebat, dengan kekuatan yang dahsyat. Dari siapa? Dari Tuhan Allah kita. Sehingga bangsa-bangsa khusus saat ini yang mereka dekati bangsa Israel mendekati, yaitu bangsa Moab. Bangsa Moab ini takut kepada bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel ini telah menaklukkan bangsa Amori. Sudah menaklukkan bangsa Amori sehingga bangsa Moab ketakutan. Siapa sih raja di bangsa Moab ini? Raja di bangsa Moab ini yang merasa ketakutan, yaitu nama rajanya adalah Raja Balak bin Zippor. Adik-adik Aba Berkat,
Jadi bangsa Israel ini sudah di dataran bangsa Moab. Di dataran bangsa Moab, di mana di dekat Sungai Yordan, di dekat kota Yeriko. Adik-adik Abah Berkat yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Moab ini yang dipimpin oleh Raja Balak. Raja Balak ini ketakutan. Dia merasa ketakutan karena apa? Karena dia merasa bangsa Israel ini sangat kuat. Bangsa Israel ini pasukannya banyak, begitu banyak sekali, sehingga tidak dapat bangsa Moab mengalahkannya. Kenapa? Karena Raja Moab, Raja Balak takut bangsa Israel akan menaklukkan atau mengalahkan bangsa Moab dan mengambil bangsa Moab. Takut bangsa Moab ini, Raja Balak ini, Raja Moab ini takut tanah mereka diambil oleh bangsa Israel. Wah, tapi Raja Balak ini, raja dari bangsa Moab ini, mengajak tetua-tetuanya, para tetuanya atau pasukannya, anggotanya untuk berunding, untuk rapat, untuk berbicara semuanya. Jadi Raja Moab, hei anggota-anggota, kita kedatangan bangsa yang kuat. Bagaimana kita dapat mengalahkannya? Karena bangsa itu sudah mengalahkan bangsa Amori. Sudah mengalahkan bangsa Amori. Kita harus bagaimana? Mereka berbicara, mereka berunding, mereka berpikir bagaimana ya? Bagaimana? Adik-adik Abah Berkat, akhirnya Raja Balak, raja dari bangsa Moab ini, mengatakan, setelah mereka berunding, mengatakan kepada utusannya untuk meminta tolong kepada Bapak Bileam. Kenapa sih minta tolong kepada Bapak Bileam? Karena Bapak Bileam ini adalah seorang imam atau peramal. Ya kan? Dia seorang yang takut akan Allah. Dan dia, karena apa? Raja Moab ini percaya kepada Bileam. Karena Bapak Bileam ini, apa yang dia katakan bisa terjadi. Contoh, apa yang dia berkati akan terberkati, atau apa yang dia berkati menjadi berkat. Apa yang dia kutuk akan menjadi kutuk. Wah, karena Tuhan memimpin Bileam juga. Karena Bileam ada orang yang taat kepada Allah. Sehingga, tetapi Raja Balak ini tidak mengetahui bahwasanya Bapak Bileam, Raja Balak ini tidak mengetahui bahwasanya Bapak Bileam orang yang takut kepada Allahnya Israel. Jadi adik-adik Abah Berkat datang setelah menyuruh utusan Raja Balak ini untuk datang ke rumah Bileam. Utusannya berjalan sampai ke rumah Bapak Bileam. Wah, utusannya berbicara. "Tuanku Bileam," kata utusan
Raja Moab. Tuanku Bileam, ada perintah dari Raja Moab, dari Raja Balak, dari bangsa Moab. Dia mengatakan untuk membantu bangsa Moab mengalahkan bangsa Israel. Terus kata utusannya, tenang Bapak Bileam, Raja Balak sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh Bapak Bileam. Dia akan memberikan uang ataupun kekayaan yang begitu banyak kepada Bapak Bileam. Wah, santun banget ya. Karena mereka menghormati, menghargai Bapak Bileam. Karena dia adalah orang yang memang Bapak Bileam ini orang yang dihormati, disegani di macam-macam bangsa, di beberapa bangsa-bangsa. Nah, jadi kata Bapak Bileam, kalian nginaplah dulu sebentar, karena aku harus berbicara kepada Allah. Aku harus berbicara kepada Tuhan. Apa yang Dia perintahkan kepadaku akan kusampaikan kepada kalian, kata Bapak Bileam. Menginaplah kalian semalam dulu. Akhirnya mereka menginap, dan di saat menginap, utusannya Bapak Bileam berdoa, berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Kata Bapak Bileam kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Karena terus Tuhan menjawab, Allah menjawab, mereka ada masalah apa? Mereka ingin mengalahkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Terus kata Tuhan, siapa mereka? Itu adalah utusan dari bangsa Moab, Raja Balak, yang menyuruh ke sini untuk meminta tolong mengalahkan bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, kamu tidak boleh menolong mereka. Kenapa Tuhan? Kata Bapak Bileam, karena bangsa itu adalah bangsa pilihanku, bangsa yang kuutus. Jadi tidak boleh kau kutuk atau kau musnahkan. Dan aku pun tidak menyampaikan untuk mereka. Begitulah kira-kira adik-adik Allah berkata. Akhirnya sampailah pagi, setelah malam dia berdoa. Sampailah pagi, dia memanggil utusan Raja Balak ini. Memanggil utusan Raja Balak ini, dan dia membanguni mereka yang sudah tertidur. Hei, bangun, kata Bapak Bileam. Terus kata Bapak Bileam, utusan Raja Balak ini bertanya, bagaimana Bapak Bileam? Gimana? Apa jawabannya? Terus Bapak Bileam menjawab, saya tidak bisa menolong kalian, karena itu yang diperintahkan Tuhan Allah kepadaku. Wah, akhirnya mereka langsung pulang bergegas-gegas kembali lagi kepada Raja Balak dari bangsa Moab, menyampaikan bahwasanya Bapak Bileam ini tidak bisa menolong mereka. Wah, akhirnya Raja Balak ini setelah mendengarkan apa yang disampaikan utusan
utusannya, akhirnya Raja Balak ini menyuruh utusannya lagi untuk supaya mau Bapak Bileam menolong mereka, menyampaikan kepada Bapak Bileam lagi, dan sehingga mereka datang kembali lagi ke rumah Bapak Bileam. Apa tahu adik-adik yang disampaikan utusan Raja Balak ini? Mereka meminta tolong kembali kepada Bapak Bileam untuk menolong mereka dengan mereka memberikan emas, tanah, banyak uang lah, sehingga biar Bapak Bileam ini kaya raya, adik-adik Abah Berkat. Tetapi adik-adik Abah Berkat, Bapak Bileam mengatakan, apapun yang kau beri kepadaku, emas, uang, tanah, termasuk kerajaan yang kau beri kepadaku, kau berikan kepadaku, tatah raja itu kau berikan kepadaku, aku tidak minat. Wah, kelihatan ya adik-adik Abah Berkat dari judul kita tadi, ketaatan Bileam. Dia menolak apa yang minta oleh utusannya atau Raja Balak ini, sehingga pulang mereka kembali lagi, adik-adik Abah Berkat. Kembali lagi utusannya, balik kepada Raja Balak. Raja Bapak Bileam tidak bisa, ataupun Bapak Bileam menolaknya permintaan kita. Nah, adik-adik Abah Berkat, Bapak Bileam pun di situ berdoa lagi kepada Tuhan. Berdoa memuji Tuhan. Karena apa? Dia adalah orang yang taat ataupun takut kepada Tuhan. Begitulah adik-adik Abah Berkat, cerita dari seorang Bapak Bileam. Ketaatan dari judul tadi adalah ketaatan Bileam pada perintah Allah. Jadi Bapak Bileam ini saking takutnya, saking orang yang takut akan Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia menolak permintaan dari Raja Balak bangsa Moab ini. Dia walaupun uang begitu banyak, emas begitu banyak yang diberikan, termasuk tahta kerajaannya pun dikatakan Bileam, Bapak Bileam ini diberikan kepada Bapak Bileam agar dapat mengalahkan untuk mengutuk bangsa Israel sekalipun. Dia tidak mau, adik-adik Abah Berkat. Wah, hebat ya adik-adik Abah Berkat, ketaatan Bapak Bileam. Begitulah adik-adik Abah Berkat. Cerita kita hari ini, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwasanya kita untuk belajar taat kepada Tuhan. Apapun yang Dia berikan, apapun yang kita miliki, apapun banyaknya mainan, uang, jajan, dan lain sebagainya, jangan lupa adik-adik Abah Berkat untuk tetap taat kepada Tuhan. Dengan apa caranya? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa sekolah minggu, tetap sekolah minggu, menyanyikan pujian sekolah minggu. Wah, taat kepada orang tua, Tuhan pasti. Oke, adik-adik Abah Berkat, cerita kita sampai di sini adik-adik Abah Berkat. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan ya adik-adik Abah Berkat. Kita belajar dari Bapak Bileam, ketaatan Bapak Bileam kepada perintah Allah. Demikian perintah Tuhan kepada kita juga. Oke adik-adik Abah Berkat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur hari ini karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk taat dari tokoh Alkitab Bapak Bileam, ketaatannya kepada perintah Allah untuk tidak tergoda dari apapun, agar kami tetap taat kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus yang sanggup menolong, memberi kekuatan kepada kami, yang senantiasa memberkati kami. Berkati
berkati adik-adik Aba Berkat yang sudah menonton, mendengarkan, menyenangkan hati Tuhan lewat lagu pujian dan guru-guru Aba Berkat, terkhusus Tuhan. Kami tidak lupa pada orang tua mereka dan gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik Aba Berkat, sampai ketemu minggu depan di Zoom.